Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi ke channel YouTube aku. Di video kali ini aku masih membahas tentang seputar kehamilan. Video kali ini lain ya guys. Video kali ini aku mau membahas tentang keluhan saat hamil, keluhan ibu-ibu hamil itu seperti apa ya. Yang pertama, dari trimester pertama sampai trimester ketiga aku akan membahas ya guys. Jadi trimester pertama biasanya belum mulai mual ya. Trimester pertama mulai mualnya itu biasanya di trimester mau masuk trimester kedua itu mulai mual. Jadi pertama kali aku periksa, si dokter tuh bilang biasanya pas setelah ke dokter entah sugesti atau enggak, jadi setelah ke dokter pasti ngerasain mual. Soalnya pas bulan pertama aku nggak ngerasain mual. Katanya kan kalau tanda-tanda orang hamil itu kan mual-mual, pusing kayak gitu kan, itu tandanya dia hamil gitu kan. Nah pas aku periksa kata dokter, biasanya kalau setelah dari dokter baru ngerasain mual-mual loh mbak gitu. Masa sih dok gitu ya, entah ya sugesti atau enggak, tapi ternyata bener guys. Setelah aku dari dokter, berapa bulan kemudian aku mual mabuk parah. Aku hamilnya payah waktu itu, hamil payah dari umur 3 bulan kayaknya, umur 3 bulan sampai umur 6 bulan. Aku 3 bulan tuh 3 bulan mabuk parah sumpah. Itu aku bener-bener, aku masih kerja waktu itu ya, masih kerja. Aku waktu itu masih kerja, masih dibawa kerja tuh lagi mabuk-mabuknya. Aku masih kerja sampai akhirnya aku cuti, bukan cuti ding, sampai akhirnya aku istirahat sementara, aku nggak masuk kerja. Jadi gini ceritanya, pas mabuk itu, jadi aku tuh ini setiap pagi tuh mual-mual gitu ya, sampai aku tuh lelah, pusing, capek gitu. Jadi aku tuh benci yang namanya ikan, pokoknya amis-amis kayak telur gitu, nggak suka. Lihat bakso, lihat mie tuh enak banget, sampai benci banget lihat makan itu. Apalagi lihat ikan tuh aku benci banget sumpah. Lihat orang makan ikan bawaannya pengen lempar gitu, beneran gitu. Lihat ikan kecil aja di nasi gitu, jember, jijik banget gitu, kayak benci, pengen buang gitu, beneran sumpah gitu. Terus jadi ceritanya gitu guys, setiap pagi, setiap malam, setiap malam, setiap sore, pokoknya setiap hari, tiap jam tuh aku mual. Setiap abis makan mual, jadi perut aku tuh kosong lagi. Tapi aku nggak berhenti ya kan, karena aku di sini ada bayi, di perut aku ada bayi. Jadi aku tetap kasih makan lagi, nggak apa-apa mual, mungkin masih ada yang nyangkut, masih ada yang masuk gitu ya. Jadi aku paksain buat makan. Waktu itu aku sampai nggak makan nasi karena aku benci sama nasi. Ya Allah, aku sampai nggak makan nasi gitu, nggak suka sama nasi. Terus aku tuh cuman makan jelly, apa namanya, apa sih namanya, koko ya, nata de koko. Yang jadi aku disaranin sama atasan aku gitu, sama manajer aku tuh, ini makan ini aja, nata de koko itu kan ngenyangin kata. Ternyata bener aku makan itu. Ya Allah, aku beli itu mulu selama beberapa bulan aku makan itu. Tapi aku tetap makan nasi sih. Makan bihun, aku boleh kan, kalau bihun kan boleh. Waktu itu aku makan bihun kan sama aja yang ngenyangin, jadi kayak terbuat dari tepung terigu gitu, jadi kenyang juga sama gitu. Bener-bener kayak makan tuh susah milih makan apa. Aku tuh sampai capek lihat ayam juga nggak doyan guys. Jadi lihat daging ayam itu kayak lihat daging manusia gitu, kayaknya jijik banget lihat daging ayam. Aku nggak doyan ayam waktu hamil, nggak doyan ayam, nggak doyan ikan, nggak doyan telur, pokoknya yang amis-amis gitu nggak doyan. Nah pas udah 6 bulan, alhamdulillah ternyata aku terbebas dari siksaan mual itu. Akhirnya aku bisa doyan ikan lagi. Aku seneng banget doyan ikan lagi, doyan
udah bisa makan ayam, ternyata sedikit-sedikit pas aku cobain, kok kayaknya udah nggak mual ya gitu, udah doyan. Akhirnya aku bisa makan enak lagi pas umur bayi itu, umur 6 bulan apa 7 bulan deh, 6 bulan ke 7 bulan tuh pokoknya aku udah mulai enak makan, udah nggak mual lagi. Nah pas udah 7 bulan aku baru resign dari tempat kerja aku, karena udah nggak bisa kayaknya kerja gitu dalam keadaan hamil kayak gitu ya. Jadi itu keluhannya yang pertama. Nah yang kedua itu kalau udah masuki trimester kedua itu biasanya bayi itu kan udah mulai gerak-gerak, udah mulai nendang-nendang gitu. Kadang kita suka kaget gitu ya, gitu. Nah kalau udah masuk trimester ketiga kita itu biasanya nggak bisa tidur. Kalau udah 8 bulan ke atas ya, 7 bulan 8 bulan lebih gitu, kita udah nggak bisa tidur malam, miring salah, miring ke kiri salah, ke kanan salah. Kita bisa tidur miring ke kiri doang, terlentang, kita nggak bisa napas. Emang nggak boleh kan tidur terlentang di saat hamil, karena nanti bayinya bisa sesak napas katanya gitu kan. Kalau bisa tuh miringnya ke kiri, kalau ke kanan ada jantung, takutnya bayi katanya kenapa gitulah gitu, sempit deh, ada jantung ada apa gitu. Terus jadi kalau di trimester ketiga itu biasanya kita begadang, terus sering buang-buang air kecil kalau malam gitu. Kita tuh hampir nggak tidur gitu, kayak jam 3 jam 1 pasti pengen kencing terus gitu kan. Karena kan kandungan kita itu semakin besar, terus kandung kemih kita itu kan nggak bisa menampung banyaknya air pipis itu di dalamnya. Jadi kalau kita udah mungkin udah ngisi, jadi gampang kita pengen pipis karena bayinya tuh udah ngedorong gitu, jadi udah nggak nampung banyak, jadi sedikit-sedikit udah pengen pipis, sedangkan kita minum air putihnya kan banyak, jadi gampang pengen pipis gitu. Terus keluhan aku yang ini juga sangat mengganggu ya waktu itu. Jadi badan aku tuh nggak tahu ya yang lain, tapi atasan aku juga cerita pas hamil katanya badannya itu kayak muncul jerawat gitu di dada sini sama di punggung, jadi kayak hitam gitu guys. Terus alhamdulillah sih yang aku alamin, kata orang-orang perutnya nanti gatal loh kalau udah 5 bulan sampai trimester terakhir gitu, semester kedua sampai trimester terakhir biasanya. Jadi rambut bayi kan udah mulai numbuh, jadi perut kita tuh gatal, jadi ntar digaruk-garukin. Alhamdulillah aku nggak ngerasain keluhan itu guys. Terus keluhan ini juga bikin aku kayak pikiran gitu ya. Pas sholat, jadi pas trimester ketiga kita itu sholat sampai duduk karena nggak bisa duduk. Terus karena udah nggak kuat kadang berdiri, jadi badan kita tuh sakit-sakit. Pas udah trimester ketiga itu badan kita sakit-sakit, kayak badan tuh rasanya capek mulu, pinggang sakit, kaki pada pegel gitu-gitu. Jadi sholat pun nggak bisa sujud, nggak bisa ruku gitu, capek gitu, pokoknya pada pegel. Terus kita sholatnya duduk. Terus memang sih kata aku pernah nonton gitu ya, siapa Buya Yahya pas ceramah, katanya kita tuh diperbolehkan sholat saat hamil itu, sholat kalau kita tidak mampu kita perbolehkan sholat untuk duduk, tapi kita harus sila gitu, duduknya sila gitu, tau kan sila, jadi kakinya di depan gitu kayak cowok gitu. Nah begitu cara sholatnya. Pas udah trimester ketiga sholat pun susah gitu, karena perut kita semakin begah. Terus yang terakhir itu pas udah mau lahiran kali ya, jadi udah mungkin 1 bulan mau lahiran 2 minggu mau lahiran gitu ya, kaki itu bengkak parah, sampai jalan tuh rasanya kayak kaki gajah,
dung dung gitu. Sampai ditanya sama orang lewat, kok kakinya bengkak banget gitu. Kakinya bengkak banget, emang udah mau tanggalnya ya? Iya sih, udah 8 bulan lebih gitu, tinggal nunggu tanggal lahirnya aja gitu kan. Jadi bener-bener ternyata, kan dulu aku nggak ngerti ya, orang hamil tuh bengkak kok kakinya lucu ya, gendut-gendut gimana gitu. Ternyata pas aku ngerasain kaki bengkak itu, ya Allah sakit, pegel, jadi kayak ngilu-ngilu gitu, kayak ada airnya, ya Allah. Terus apa, jadi kempes-kempesnya itu pas aku udah lahiran 2 bulan apa ya, 2 bulan dia udah mulai kempes. Terus aku liatin, kaki aku udah kurus lagi kan. Jadi itu tuh katanya jangan sering-sering makan garam, jadi itu jadi bengkak. Jangan makan garam banyak-banyak, jangan makan yang asin-asin katanya gitu, jadi kakinya makin bengkak. Tapi emang kalau orang udah mau lahiran mah emang bengkak sih kakinya gitu. Nah gitu guys, keluhan ibu hamil gitu. Apa ya, semua orang hamil itu beda-beda ya, nggak semuanya sama. Jadi ini pengalaman aku mungkin pengalaman kalian beda, jadi aku mau share di video ini tentang pengalaman aku, keluhan saat hamil itu seperti apa gitu guys. Oke, kalau kalian suka sama video aku ini, jangan lupa like, subscribe, komen sebanyak-banyaknya, dan share ke seluruh media sosial yang kalian punya, dan agar mereka tahu video terbaru dari aku. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.